Sebuah gelang logam yang terlihat sederhana, ternyata menyimpan makna mendalam bagi perempuan Dayak Bidayuh Barat. Nah, jadi asukeng ini selain menjadi perhiasan, menjadi simbol kecantikan suku Dayak Bidayuh Badat. Dan cara masangnya itu nggak boleh sembarangan, harus rapi, rapat, kencang. Karena semakin rapi dia, semakin memancarkan aura kecantikannya. Ih, wih cepat ya? Cepat, ini kan halus. Beda sama yang di kaki, Beda. sulit. Kaki sulit, tapi keras sedikit. Berbeda dengan tradisi telinga panjang yang boleh dilakukan oleh kaum lelaki dan perempuan, gelang asueng hanya boleh dipakai oleh kaum wanita saja. Aura. Gelang ini murni menjadi simbol kecantikan perempuan, warisan leluhur suku Dayak Bidayuh Barat. Nah, jadi perbedaan pemasangan asukeng di kaki sama di tangan adalah kayu ruuh ini. Jadi kayu ini menjadi pelengkap kecantikan gelang asukeng ini. Dan kaum laki-laki suku Dayak Bidayuh Badat juga menggunakan kayu ruuh ini tapi di bagian lengan atas. Cuman kalau kaum wanita itu di bagian dekat dengan asukeng ini. Wow. Cantik. Sudah. Aduh, tapi berat banget. Karena ini pertama kali saya pakai. Yang kanan juga. Tangan ini. Ini erat sekali, kerasa di tangan. Saya mulai paham betapa besarnya pengabdian perempuan suku Bidayuh Badat pada leluhurnya. Baru sebentar saja memakai gelang ini di satu tangan, sesuatu yang tidak nyaman mulai saya rasakan. Kalau tadi awal-awal dipasang masih aman ya, nggak kenapa-napa. Tapi setelah pemasangan yang sebelah kanan nih, 15 menit yang kiri udah mulai mati rasa. Mulai mati rasa. Ini apalagi pakai dua-duanya ya? Kira-kira saya kuat sampai berapa lama ini? Ukurannya yang relatif lebih kecil membuat pemasangan asueng di tangan tidak sesulit pada kaki. Meski begitu, sensasi yang dirasakan jelas tak jauh beda. Ternyata asukeng yang sebelah kanan ini lebih panjang dia logamnya daripada yang kiri. Dan karena masangnya ini harus diputar-putar, itu lumayan sakit gitu di kulit. Wow. Bulu saya kecabut sebuah. Nanti di bagian pinggirnya longgar-longgar ya. Setelah hampir 1 jam, 2 gelang asukeng lengkap dengan aksesorisnya sudah terpasang di kedua tangan saya. Nah, ini nih yang saya suka tuh. Setelah dipakein rapi banget, ini ada polanya. Nggak cuman lurus aja gitu, di bagian ujung sama belakangnya lebih ada bentuknya gitu. Dan di bagian tengahnya itu lebih erat, yang bikin bentuknya jadi cantik. Tuh kan. Ditambahin lagi nih ada logam silver, jadi bikin warna goldnya itu lebih cerah. Usai berkenalan dengan tradisi suku Dayak Bidayuh, sekarang saya akan mengikuti keseharian mereka. Tinggal jauh di pedalaman Borneo, membuat masyarakat Badat Baru harus mampu bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Untungnya, sejak leluhur suku mendirikan pemukiman di wilayah ini, alam selalu menjadi teman. Nah, bagi perempuan-perempuan suku Dayak Bidayuh Badat, mengenakan perhiasan-perhiasan cantik asukeng ini bukan menjadi halangan untuk mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang saya akan ngikuti nih kegiatannya Nenek Mangu dan Nela ke kebun untuk berkebun. Usia senja ditemani lilitan gelang logam yang cukup berat di tangan dan kaki tidak menghambat laju Nenek Mangu menuju kebun. Sesekali saya harus mengimbangi kecepatan langkah kakinya supaya tidak tertinggal. Sebagian besar masyarakat Dusun Badat Baru memanfaatkan lahan gunung atau perbukitan untuk dijadikan kebun dan ladang. Selain padi gunung, sahang alias lada atau merica menjadi hasil kebun yang cukup menjanjikan. Rempah yang telah dibudidayakan 2000 tahun lalu ini menjadi komoditas unggulan negara kita.
Nah, jadi Kalimantan Barat menjadi salah satu penghasil merica terbesar di Indonesia. Salah satunya di Kecamatan Entikong ini, di Desa Suruh Tembawang. Sekarang saya sudah di ladang, saya akan memetik-metik merica aja dulu. Merica tumbuh pada sebuah tiang atau pohon penyangga. Tanaman ini dapat tumbuh baik di daerah tropis dengan suhu antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Pada usia 2,5 sampai 3 tahun setelah tanam, merica dapat dipanen 1 sampai 2 kali dalam setahun. Nah, merica yang kita ambil itu merica yang tua. Contohnya ini nih, ada yang mau saya petik. Itu bijinya sudah besar. Bijinya besar sama warnanya hijau pekat. Ini kita bedain sama yang muda ya. Ini dia yang masih muda. Tuh, warna hijaunya tuh masih terang gitu. Lada atau merica mengandung senyawa aktif bernama piperin yang memberi rasa pedas khas pada masakan. Dari kebun-kebun tropis seperti inilah, emas hitam Nusantara ini menjelajah ke dapur dunia sejak masa kolonial. Lada dari Desa Suruh Tembawang biasanya akan dibawa ke pusat Kecamatan Entikong. Ada yang didistribusikan ke pasar dalam negeri, sementara sebagian lain dibawa ke negeri tetangga Malaysia yang jaraknya hanya beberapa menit saja. Wih, ini udah banyak banget. Nah, ini dia hasil petikan lada kita, udah banyak tuh kekumpul. Nah, ini nantinya akan diolah menjadi 2 produk. Ada lada putih sama lada hitam. Tapi cara olahnya, kalau lada putih itu direndam dulu beberapa waktu lalu dijemur. Cuman kalau lada hitam itu langsung aja dijemur. Nih hasil petikan kita. Nela, kaki aman? Aman. Soalnya dia pakai asukang, tapi saya di bagian tangan. Dalam satu area kebun atau ladang, biasanya warga menanam beragam tanaman sesuai dengan kebutuhan. Sama. Jika lada untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Yang ini. untuk kebutuhan konsumsi harian, umbi-umbian jadi pilihannya. Tidak sakit tangannya itu? Tidak. Sebagai perhiasan yang melekat sejak belia, gelang asukeng akan selalu melekat dalam setiap aktivitas pemakainya. Bagi Nenek Mangu, asukeng menjadi bagian tubuh yang tak mungkin dilepaskan. Lagi. Dari tadi saya ngambil daun singkong, sakit banget karena ini gelang asukengnya itu sempit. Ini nggak sakit? Sakit. Ini tangannya tidak sakit. Itu. Dia buka di rumah lah. Nanti di rumah dicek lagi ya. Soalnya sakit sekali, dari tadi gerak dikit. Sakit. Tapi nenek kayaknya dari tadi aman-aman aja. Mungkin karena saya tidak terbiasa ya. Soalnya nenek udah pakai seumur hidup dari kecil. Dari tadi aman-aman aja. Udah mulai kesemutan ini tangan dari tadi. Diperbaikin dulu. Saya tak bisa membayangkan betapa kuatnya Nenek Mangu di balik tubuhnya yang renta. Belum 1 hari penuh memakai gelang asukeng, saya mulai merasakan ketidaknyamanan. Ternyata dari tadi ngelakuin aktivitas sambil pakai asukeng nih nggak terlalu nyaman ya. Apalagi di tengah ladang, di bawah terik matahari. Wah, kerasa banget nih panas. Dia nyimpan panasnya matahari. Nah, ini ada satu tantangan lagi. Saya mau nyambut singkong sama Nela. Tembaga yang menjadi bahan gelang asukeng termasuk logam konduktor yang bisa menyerap dan menghantarkan panas dengan cepat. Untung saja, panasnya tidak bertahan lama dibandingkan logam seperti besi atau baja. Wow, ini harus bareng-bareng. Wow, semoga gede ya. Ini. Wow. Wih. Wow. Sama kayak pohonnya. Bener dapat gede nih. Lumayan. Bagi saya, ini sungguh pengalaman yang berbeda. Tak hanya soal memakai perhiasan adat, tetapi juga menyelami perasaan pemakainya. Bisa kedengeran kan sekali mukul aja nih langsung kenceng rasanya di tangan. Berat. Ini sudah. Wow. Jongkok aja nih. Nggak bisa.
Nggak bisa? Ya, Nggak bisa jongkok? ya terasa sakit. Ini karena Nela baru pasang, ini baru pertama kali. Jadi kalau mau jongkok itu sulit. Sakit ya? Sakit. Emang kalau baru pakai itu sakit sih. Wah. Oke. Meninggalkan warisan budaya berupa Sudah semua. gelang asukeng, nenek moyang suku Bidayuh Badat juga mewariskan resep perawatannya. Bahan alam untuk membuat gelang asukeng terjaga baik juga tersedia di alam. Nah, jadi karena pemakaian asukeng ini dalam jangka waktu panjang, jadi butuh banget perawatan khusus supaya logam ini tetap bersih sama cantik. Nah, ini kita temuin nih daunnya, namanya daun megeng. Tanaman megeng banyak tumbuh di sekitaran jalan menuju ladang. Tanaman ini masih terjangkau untuk diambil ketimbang bahan alami lain yang lokasinya berada jauh di dalam hutan. Nah, sebenarnya bahan alami untuk membersihkan logam asukeng ini ada dua. Satunya lagi tapi ada di balik pegunungan sana, jadi lebih sulit untuk diambilnya. Jadi masyarakat tuh lebih memilih untuk ngambil yang mudah dijangkau. Salah satunya nih, daun megeng ini. Tuh. Untuk mendapat hasil maksimal, daun-daun megeng yang sudah kering dan tua tidak jadi pilihan. Hanya daun-daun muda yang saya dan Nela petik untuk merawat asukeng. Diapakan, Nenek? Oh, di gini dulu ya. Nah,